It's Moji. Hai, good morning Moji Buddy. Sedang mencari kegiatan di akhir pekan besok? Nah, di bioskop sedang tayang film Barbie dan juga Oppenheimer yang dikabarkan bersaing ketat dalam meraih jumlah penonton. Nah, Moji Buddy bisa nih memilih salah satu film untuk ditonton atau bahkan menonton keduanya. Bersama saya Edward Fidyadi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita langsung saja ke informasi pertama, bukannya takut aksinya terekam kamera CCTV, pelaku curanmor di kota Bengkulu justru melambaikan tangan dan mengacungkan 2 jempol ke kamera CCTV. Para pelaku yang berjumlah 5 orang ini menggasak 2 sepeda motor dari 1 rumah kos. 2 pelaku pencurian motor babak belur dihajar massa setelah sempat berusaha bersembunyi di bagian atas rumah warga di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat kejadian, seorang warga mengalami luka di bagian wajah saat berusaha menangkap maling yang kabur. Ya, aksi pencurian motor masih marak di sejumlah daerah. Bahkan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pelakunya nekat menyeret motor curian yang mesinnya tidak bisa menyala. Sementara di Kedoya, Jakarta Barat, pencurian berlangsung saat kondisi jalan ramai. Ya, informasi kriminal berikut ini sebaiknya menjadi perhatian kita semua untuk lebih waspada. Pencurian dengan modus geser tas kembali terjadi. Kali ini dialami seorang wanita pengunjung kedai kopi di Blok M, Jakarta. Ia kehilangan tas berisi barang-barang penting. Ya, malam peringatan Tahun Baru Islam yang seharusnya hikmat dan damai ternodai oleh ulah sekelompok remaja yang justru melakukan tawuran di kawasan Johar Baru, Jakarta. Mirisnya, bentrokan antar 2 kelompok ini terjadi di depan kantor polisi. Seorang ibu tega menjual bayi yang baru dilahirkannya. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi. Terlilit utang arisan, seorang ibu rumah tangga tega menjual bayi laki-lakinya yang berusia 14 hari. Kasusnya terungkap setelah suami pelaku menanyakan keberadaan anak mereka kepada sang istri. Seorang bayi laki-laki diduga baru lahir ditemukan di meja pedagang di Pasar Kaget, Cakung, Jakarta Timur. Dari kamera pengawas, toko terlihat bayi itu sengaja diletakkan oleh seorang perempuan. Tabir kematian seorang gadis yang jasadnya berada dalam karung di area persawahan di Kediri, Jawa Timur terkuat adalah ayah korban yang tega berbuat keji kepada putri sematawayangnya. Barang berharga korban dirampas dan bahkan pelaku tega berbuat asusila terhadap korban yang sudah tak berdaya. Selanjutnya kita ke Banten, buntut dari keributan di kawasan Tangerang Selatan yang melibatkan mantan atlet seni bela diri, polisi memeriksa kedua pria yang terlibat. Dari hasil pemeriksaan, keduanya dikenakan tilang karena kedapatan melanggar sejumlah aturan. Kita beralih ke informasi lainnya, 5 tahanan di kantor Polsek Talo, Makassar melarikan diri dengan cara merusak teralis. Ya, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi terkait ratusan warga di Garut yang mendadak terjerat utang. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi.
Mujibadi, apa jadinya jika Anda tidak pernah meminjam uang, namun tiba-tiba ditagih untuk melunasinya? Nah, inilah yang dialami ratusan warga satu desa di Garut, Jawa Barat yang mendadak terlilit utang piutang. Lalu, apa penyebabnya? Sopir dan kernet yang sempat kabur saat truknya mogok dan tertabrak kereta api di perlintasan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, akhirnya menyerahkan diri. Hingga kini, keduanya masih berstatus sebagai saksi. Kita ke informasi lainnya, Anda warga Bandung apakah merasakan suhu yang sangat dingin beberapa waktu terakhir? Nah, ternyata penyebabnya akibat pengaruh musim kemarau dan juga embusan angin muson Australia. Bahkan saking dinginnya, warga memakai jaket tebal di siang hari. Nekat membawa emas 1 kg saat pulang haji, seorang jemaah dikenai pajak ratusan juta rupiah oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Jemaah Haji Plus asal Makassar, Sulawesi Selatan ini sempat viral membeli kalung emas di toko perhiasan di Tanah Suci. Ratusan koper milik jemaah haji dari kloter 29 asal Kediri, Jawa Timur ditinggal di Arab Saudi. Pasalnya terlalu banyak di dalam koper milik jemaah haji. Ya, dan terjadi lagi Mujibadi, seorang suami kehilangan istrinya setelah menikah. Selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi. Baru 10 hari menikah, seorang mempelai wanita asal Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan diduga menghilang dan meninggalkan suaminya. Sang suami pun melaporkan kejadian itu ke Mapolda Sumatera Selatan. Di Mujibadi, harga ayam sampai saat ini masih saja mahal. Bukan hanya di daerah, di Jakarta pun sama saja. Tapi herannya, bazar daging ayam murah yang digelar di ibu kota malah sepi peminat. Selanjutnya dari agenda Presiden Joko Widodo yang meresmikan jalan tol Bengkulu Tabab Penanjung sepanjang 16,7 km. Tol ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Bengkulu. Makin panas dinamika politik, makin menarik juga untuk dikulik kemanakah arah dukungan Presiden Joko Widodo akan berlabuh. Usai mempertemukan Prabowo Subianto, Erick Thohir, Presiden Jokowi melantik Ketua Projo yang dinilai condong Prabowo sebagai Menkominfo. Informasi lainnya, Mujibadi, ramai di media sosial aksi penyanyi Indonesia Cakrakan yang berhasil memukau Dewan Juri dan penonton di audisi America's Got Talent 2023 dengan suara khasnya. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai kedai kopi viral yang membuat pengunjungnya rela antre. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Dotvidiadi dalam Moji Pagi. Kali ini kami ajak Mujibadi ke pasar di Bilangan, Jakarta Selatan. Ada kios yang viral menyajikan kopi dan makanan ringan sampai pembelinya rela mengantre lama. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, kalau tadi menikmati kopi di perkotaan, di dalam pasar, nah sekarang saya ajak Anda minum kopi sambil menikmati alam pedesaan dan bercengkrama dengan berbagai satwa. Ini menjadi daya tarik sebuah kafe di Semarang, Jawa Tengah. Letaknya pun cukup strategis, ada di tepi Jalan Raya Semarang, Yogyakarta. Belitung bukan cuma terkenal dengan pantainya yang indah, tapi di sana juga ada wisata konservasi yang menarik untuk dijelajahi, bahkan dari pagi sampai malam. Berikut liputannya. Dari Belitung, saatnya kita jalan-jalan ke Garut. Tempat yang satu ini cocok buat Anda yang hobi belanja beragam jaket, tas, hingga sepatu dengan bahan kulit domba berkualitas. Nah, langsung saja kita ke Garut, Jawa Barat.
Selanjutnya kita ke informasi cuaca. BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menyelimuti setiap sudut wilayah DKI Jakarta sejak pagi hingga malam hari. Tidak ada peringatan dini potensi hujan dengan angin kencang ataupun petir. Cuaca cukup bersahabat juga diprediksi akan terjadi di semua wilayah penyangga ibu kota. Dan berikut perakiran cuaca selengkapnya yang kami rangkum dari laman BMKG. Saksikan opening seremoni C-League hari ini pukul 2 siang. Lanjutkan dengan pertandingan antara Thailand versus Vietnam pukul setengah 3 sore waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendukung timnas Indonesia melawan Filipina mulai pukul 6 sore waktu Indonesia Barat live and eksklusif di Moji dan video. Anda juga bisa menyaksikan pertandingannya secara langsung di Padepokan Bola Voli Sentul Bogor, Jawa Barat dengan membeli tiket di website resmi pbvsi.or.id. Ya, Mujibadi, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan kami akhiri Moji pagi kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Vidadi, pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji pagi berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.